Jadi ayah itu adalah sebuah sosok gambaran yang merepresentasikan Allah itu sendiri. Sebab itu dikatakan bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia untuk memberikan hati ayah kepada anaknya. Tapi hanya care, tidak memberikan keteguhan hati, tidak memberikan rasa aman, tidak bisa. Sebab itu Allah menciptakan ada ibu, ada ayah. Tapi jangan lupa, ibu itu asalnya dari laki-laki, dari ayah. Jangan lupa itu, jangan lupa. Dari bapak. Dan memang diciptakan dua supaya menjalankan peran yang berbeda. Ini yang kekeliruan yang sering ditemui. Tentunya saya merujuk pada kekeliruan yang pernah saya lakukan. Yaitu saya menjadi ayah seperti ayah saya. Itu keliru saya. Nah, maksudnya seperti apa nih? Maksudnya seharusnya saya menjadi ayah seperti yang diperintahkan Tuhan. Iya. Ketemu lagi di Today's Message Podcast. Senang sekali saya dengan Yuhandi. Kembali kita akan membahas satu tema yang luar biasa, tema yang keren banget ya, tentang peran ayah di dalam parenting. Dan kita juga sudah kehadiran seorang yang luar biasa di studio kita. Kita kehadiran seorang pakar di dalam spesialis kejiwaan ya, tentunya berhubungan dengan parenting, dan kita sambut Dr. Dwijo Saputro, spesialis kejiwaan. Selamat datang. Selamat Yuhandi, kita berjumpa kembali. Haleluya. Haleluya ya, luar biasa nih. Kita bahas sesuatu yang sangat-sangat esensial ya, khususnya di tengah-tengah pandemi. Tentu peran ayah di dalam parenting ini begitu lebih tersorot ya. Ya, Pak. Betul itu. Nah, Pak, kita langsung to the point nih ya, mengenai apa sih yang harusnya menjadi peran penting seorang ayah dalam mendidik anak. Karena biasanya gini, mama saja nih, ibunya saja yang urus anak, bapaknya mencari nafkah. Nah, mungkin Pak Dwijo bisa kasih insight buat kita nih. Iya, jadi statement Yohandi yang mengatakan bahwa yang mengasuh anak itu adalah peran ibu, sedangkan ayah perannya adalah breadwinner yang menyediakan apa yang diperlukan di keluarga, khususnya materi, keuangan, roti, makanan, dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu semua kan pemahaman yang menurut saya itu pemahaman yang salah kaprah. Ya, bukan salah kaprah, benar-benar salah. Ya, karena pemahaman itu terjadi, ada historisnya. Jadi sebetulnya setiap keluarga itu dipimpin oleh seorang ayah. Dan kalau kita berbicara mulai dari gereja, gereja pun juga menekankan pentingnya keluarga dan kepemimpinan seorang ayah. Tapi karena dunia mengalami sebuah malapetaka, saya katakan begitu, atau krisis saat begitu, sehingga sang ayah atau khususnya laki-laki, pada umumnya laki-laki maksud saya, itu kemudian banyak yang terdesak oleh kesulitan ekonomi, maka kemudian mereka lebih memfokuskan kepada mencari nafkah dan kemudian berlanjut sesuai dengan perkembangan sejarah sampai hari ini. Sehingga di dalam keluarga itu peran ayah dikatakan ada, tetapi secara aktual tidak memberikan peran yang sesungguhnya. Dan sebetulnya peran ayah itu adalah peran yang amat sangat penting. Sebab itu waktu Tuhan Yesus ditanya, siapa Allahmu? Allahku adalah ayahku. Jadi peran ayah itu penting. Karena jawaban Yesus, kalau waktu ditanya Allah, dia tidak memberikan satu definisi atau pengertian yang absurd, tapi jelas sekali, Allahku adalah Bapakku. Ya, Allahku adalah ayahku. Jadi ayah itu adalah sebuah sosok gambaran yang merepresentasikan Allah itu sendiri. Nah, ini mempunyai makna yang sangat dalam. Tadi kita berbincang-bincang sebelum memulai ini, Hosea mengatakan sumber, begitu kan ya? Sumber, ya betul. Segala sesuatu datang dari Allah, jadi sumber. Nah, kalau kita secara rohani, kalau kita membaca di Alkitab di bagian akhir dari kitab Maleakhi, sebab itu dikatakan bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia untuk memberikan hati ayah kepada anaknya.
Ya, jadi hati ayah diberikan kepada anaknya. Jadi peran ayah itu memang didesain harus hadir di tengah-tengah keluarga untuk memberikan kekokohan bagi keluarga. Saya pakai istilah kokoh, sosok ayah itu menggambarkan kokoh melalui ketersediaan semua yang dibutuhkan di dalam keluarga. Kokoh artinya kemudian tidak goncang dan memiliki rasa yang aman. Rasa aman menunjuk kepada love, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Wow. Oke, wah keren sekali nih Pak Dwijo. Jadi gini Pak, ini peran ayah ini sangat penting, betul ya? Jadi sehingga seandainya nih mungkin ada yang bertanya gitu ya, kalau seorang anak melakukan kesalahan, melakukan hal yang fatal gitu loh. Misalnya ya kan sekarang kita tidak sering kita temui lah ya, mungkin ada beberapa ya kan anak-anak yang terlibat narkoba misalnya. Sehingga apa sih yang harus dilakukan oleh ayah untuk bisa memulihkan tadi, mengembalikan tadi ya, memberikan hati beranak ini seperti apa? Ya, saya berikan aja sesuatu yang praktis yang saya lakukan waktu saya membimbing atau saya diminta pendapatnya tentang oleh keluarga atau oleh seorang pasangan suami dan istri tentang anaknya yang narkoba. Jawaban saya adalah suami dan istri, papa dan mama, orang tua harus tetap mengasihi anakmu. Mau narkoba, mau apa, orang tua harus tetap mengasihi anakmu. Pasti akan bertanya, masa anak begitu pantas dikasihi? Gitu. Nah, baru dari situlah kita berbicara tentang makna kasih dalam situasi orang yang mengalami narkoba. Intinya kan begini, dinamika orang yang mengalami masalah dengan perilakunya, termasuk narkoba, dinamikanya kan dia itu flight. Dia itu lari dari situasi yang harus dia hadapi. Dia tidak berani menghadapi. Intinya kan ada rasa tidak aman. Nah, kalau kita pahami baik-baik, sumber rasa tidak aman itu sebetulnya kan setelah dari manusia keluarga terpisah dari Allah. Tadi kan digambarkan Allah is Father. Jadi waktu anak mengalami rasa tidak aman, dia harus merasakan aman dulu dengan orang tuanya, aman dengan ayahnya. Maka dengan lebih mudah dia akan kembali kepada track yang benar. Daripada kemudian ayahnya karena demi keadilan, demi etika, demi kata masyarakat apa, memalukan, terus marah-marah, anaknya kemudian dibenci, anaknya diultimatum, anaknya diancam. Begitu kan? Kalau belum bertobat jangan kembali ke rumah. Kamu anak yang memalukan, itu tidak menyelesaikan masalah. Boleh dicek di lapangan, tidak menyelesaikan masalah. Walaupun mamanya punya kasih yang besar beranak ini, kalau bapaknya tidak punya kasih tadi, tetap saja sama aja. Tidak maksimal ya Pak. Bisa begitu. Bisa juga mamanya memiliki kasih yang besar tetapi bukan loving authority, bukan kasih yang membangun, tetapi kasih yang memanjakan, kasih yang melemahkan. Jadi yang saya maksud kasih ini tentunya dalam bahasa yang lebih tepat kalau meminjam bahasa Alkitab seperti kasih Allah kepada kita, demikian juga kasih kita kepada anak kita. Kasih yang memang betul-betul memberikan rasa aman dan membangun, yang tidak ada syarat, yang biasa disebut agapao dan sebagainya. Wih, keren. Wow. Nah, ini balik lagi ke seorang ayah lagi nih ya, karena tema kita adalah ayah ya, Pak Dwijo. Bagi seorang ayah itu ada nggak sih perbedaan untuk mendidik anak perempuan, anak laki-laki gitu? Karena ada pertanyaan ini, saya akan baca pertanyaan sebelumnya juga dong. Saya kan mesti belajar juga, kan duduk di sini tidak kemudian tanpa modal, begitu kan? Saya kembali mereview riset yang terakhir. Ada sebuah catatan di sebuah jurnal yang belum lama, 2-3 tahun terakhir, memang diteliti dari respon otak seorang ayah, respon otak seorang laki-laki, walaupun jumlah sampelnya itu tidak ratusan tapi puluhan, ternyata beda. Jadi otak saya kalau direkam atau dicek bagaimana aktivitasnya waktu menghadapi anak saya yang perempuan, nah kebetulan anak saya semua perempuan, seandainya saya juga punya anak laki, waktu menghadapi saya anak yang laki, menurut riset itu ternyata beda. Jadi rupanya Allah memberikan otak kepada laki-laki sebagai ayah itu memang sudah dengan respon yang spesifik. Sehingga terhadap anak perempuan dan anak laki responnya beda. Nah, tetapi dalam hal praktek
kalau kita pelajari memang ada pembagian peran kan di dalam keluarga. Seorang ayah itu perannya apa, seorang ibu itu perannya apa. Bukan ayah lebih penting atau ibu kurang penting, atau ibu lebih penting, ayah kurang penting dalam pengasuhan. Sama pentingnya tapi perannya berbeda. Kalau seorang ibu itu perannya adalah yang saya sebut pakai istilah saya mengurutkan cinta. Jadi memberikan teladan tentang bagaimana mencintai Allah sebagai prioritas, mencintai suami sebagai prioritas berikutnya, mencintai anak-anak sebagai prioritas berikutnya, dan mencintai orang-orang yang ada di luar keluarga atau mencintai orang-orang yang sesama orang percaya. Disitulah anak belajar tentang bagaimana artinya care, merawat, mengasihi, baik anak laki maupun perempuan. Disitulah seorang anak kemudian merasakan makna tentang perhatian dan kelembutan. Ayah tidak membawakan teladan atau sikap yang seperti itu. Ayah membawakan sikap tentang memberikan rasa aman. Care dan rasa aman dua hal yang berbeda. Tetapi merupakan dua hal yang komplementer. Ya, saling melengkapi. Ya. Di dalam care ada rasa aman, di dalam aman ada care. Tanpa care orang nggak aman. Tetapi hanya care tidak memberikan keteguhan hati, tidak memberikan rasa aman, tidak bisa. Sebab itu Allah menciptakan ada ibu, ada ayah. Tapi jangan lupa ibu itu asalnya dari laki-laki, dari ayah. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Dari bapak. Dan memang diciptakan dua supaya menjalankan peran yang berbeda. Allah tahu, tidak mungkin kalau hanya dijalankan dengan peran satu otak. Jadi Allah membentuk otak satu lagi supaya bisa berperan jadi ibu. Begitu kan? Wow. Dan satu berperan jadi ayah. Waktu berperan dari ayah, Allah, anak mengenal ayah, mesti mengenal tentang kepastian dan rasa aman. Nah, ini yang sering tidak didapatkan oleh anak-anak. Jadi anak malah merasa takut, anak merasa tidak pasti karena ayahnya juga tidak pernah pasti kapan di rumah, ayahnya juga tidak pasti janjinya bisa ditepati dan sebagainya. Ini yang sering kita lupakan jadi laki-laki berperan jadi ayah. Wow. Jadi sebagai seorang ayah sebenarnya dalam mendidik anak laki-laki maupun perempuan itu pada prinsipnya tanda kutip sama saja, hanya memang secara naluriah tadi ya, respon dari otaknya tadi ya, benar ya Pak Dwijo, betul begitu ya? Iya, fungsi perannya sebagai ayah itu sama. Tetapi responnya sama. Itu yang berbeda. Tapi fungsi perannya sama. Sama ya. Sebab kalau tidak nanti laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki kalau bingung. Justru dengan peran ayah yang seperti itu berbeda dengan peran ibu yang seperti itu, maka anak laki kemudian nanti berkembangnya mengidentifikasi dirinya seperti ayah, anak perempuan mengidentifikasi dirinya seperti ibu. Tapi karena peran ayah dan ibu tanda kutip yang tidak jelas, maka banyak sekarang anak-anak juga tidak jelas pada waktu mengidentifikasi dirinya. Wow, ini luar biasa ya, sangat-sangat detail dan sangat tajam nih Pak Dwijo. Nah, berikutnya nih Pak Dwijo ada pertanyaan begini ya kan. Pak Dwijo lebih setuju mana sih seorang ayah tuh berperan sebagai teman atau seorang ayah membangun gap? Artinya ada pengen bangun apa ya? Ada rasa hormat deh anaknya buat bapaknya gitu, buat ayahnya ini. Atau yang jadi teman aja, jadi apa adanya. Iya, sebetulnya awal tadi sudah saya katakan bahwa baik ayah maupun ibu itu harus bisa memberikan atau mengekspresikan atau menanamkan atau memberikan impresi kepada anak tentang kasih. Intinya kan begitu. Kenapa ini saya ulangi lagi? Karena yang namanya perintah terutama yang pertama adalah mengasihi. Yang kedua adalah mengasihi. Iya kan? Jadi perintah Allah kepada manusia itu adalah supaya hati itu mempunyai kesan tentang kasihnya Allah. Sehingga Allah memerintahkan manusia untuk mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa. Jadi saya menangkap berdasarkan perintah ini, semua yang lain kan sumbernya dari perintah ini. Karena ini dikatakan the great commandment, perintah yang terutama. Betul kan? Betul. Maka parenting itu prinsipnya adalah memberikan kesan tentang kasih supaya anak di dunia itu mengalami kasihnya Allah, memberikan impresi tentang kasih. Nah, ini kita tangkap atau dikonfirmasi dengan Ulangan pasal 6 ayat 4, 7, 8, 9.
di mana Musa memerintahkan kepada bangsa Israel seperti yang Allah berkatakan pada Musa untuk cintailah Allah dengan segenap hatimu. Ajarkanlah ini pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berbaring dan sebagainya. Ngerti kan? Ini kan diulang oleh Tuhan Yesus juga tentang the great commandment. Itu yang pertama. Jadi mengasihi itu harus menjadi bagian utama atau menjadi tujuan sebagai orang tua. Jadi anak itu mengalami kasihnya Allah pada waktu dia bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya bagaimana dengan pelaksanaannya peran ayah dan ibu yang tadi seperti sudah saya jelaskan kan. Jadi bagaimana mengekspresikan kasih kalau ibu lebih banyak tentang care, menunjukkan bagaimana memprioritaskan cinta dalam hidup ini. Nah, ayah menunjukkan lebih banyak tentang bagaimana mengasihi itu dengan menjalankan otoritasnya, memberikan afirmasi kepada anak, sehingga anak bisa bertumbuh dengan identitas. Itu semua kaitannya dengan kasih. Jadi begitu. Oke, nah Pak Dwijo di dalam praktek yang selama ini Pak Dwijo lakukan, apa sih kekeliruan yang sering Pak Dwijo temui ya pada setiap ayah khususnya tidak mendidik anak? Ini yang kekeliruan yang sering ditemui, tentunya saya merujuk pada kekeliruan yang pernah saya lakukan. Oke. Yaitu saya menjadi ayah seperti ayah saya. Itu keliru saya. Nah, maksudnya seperti apa nih? Maksudnya seharusnya saya menjadi ayah seperti yang diperintahkan Tuhan. Oke. Iya. Oke. Menarik. Ya. Kita harus memperbaiki sejarah kan. Ya, kita harus membawa anak-anak kita menjadi keturunan-keturunan ilahi. Amin. Yes. Tapi bagaimana? Wong saya besar di dunia ini, yang kenal saya sebagai ayah, yang saya kenal sebagai ayah, ya ayah saya. Yes. Mau nggak mau ya saya bersikap seperti ayah saya. Mengcopy paste lah istilahnya. Iya. Semua orang, Yohani juga sama. Betul. Tapi belakangan saya baru sadar. Sadar ini kan belum lama, Yohani. Iya. Yes. Orang bisa dibilang saya mungkin orang yang fieldnya itu tadi disebut, atau orang lain dibilang pakarnya, tapi sebetulnya pemahaman kebenaran begini belum lama. Baca Alkitabnya sudah lama, tapi pemahaman ini belum lama. Saya menyadari, mesti tiap hari minta ampun karena kesalahan sudah terjadi. Tapi saya ingin supaya orang yang kemudian mendengar perbincangan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul. Paling tidak anak saya bisa memperbaiki. Saya pernah melakukan kesalahan buat anak saya menyadari, mengakui, membicarakan. Setelah itu anak saya harap berubah cara pandangnya. Ya, jadi bersyukur ya yang menonton acara kita hari ini mendapatkan pewahyuan dari Pak Dwijo yang baru Bapak dapatkan. Ya, Tuhan keren. Menyayangi kita. Amin. Berita baik itu selalu diberitakan tepat pada waktunya. Amin. Nah, Pak ini agak sedikit personal nih ya kan. Menurut Pak Dwijo nih seberapa jauh sih andil seorang ayah untuk mengarahkan anak-anaknya untuk memilih pasangan hidup? Ya, sebetulnya kalau yang sudah saya pelajari dan kemudian pengalaman, 3 putri saya sekarang sudah berumah tangga, saya sudah bercucu, ada 7 cucu begitu kan ya. Jadi pasangan hidup itu tidak terlepas dari perjalanan kerohanian anak itu sebetulnya. Iya, sering kita berpikir pasangan hidup syaratnya A, B, C, D, E. Ya kalau orangnya nggak bertumbuh secara rohani, A, B, C, D, E-nya keliru semua itu kan. Iya. Sebetulnya pasangan hidup itu tidak terlepas dari perjalanan hidup orang itu. Karena waktu memilih pasangan hidup, berarti dia memilih seseorang yang bisa diajak bersama-sama untuk memenuhi kehendak Allah dalam mewujudkan pernikahan dan keluarga di bumi ini. Yes. Nah intinya itu, baik dari pihak anak perempuan maupun dari pihak anak laki. Jadi sama-sama memilih pasangan hidup itu adalah memilih seseorang yang bisa diajak untuk menyatukan hati, menyatukan pandangan, menyatukan tujuan dan visi, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup mereka mewujudkan pernikahan dan keluarga. Nah secara sederhana itu maksudnya janji yang diucapkan dalam janji pernikahan, marriage vow, itu sebetulnya kan mengikat janji.
untuk berkomitmen dengan Allah dan berkomitmen dengan pasangan. Pasangannya. Berkomitmen untuk apa? Untuk menjalankan tujuan dan visi Allah dalam hidup mereka. Kan begitu. Cuma kalimat menjalankan tujuan dan visi Allah itu di janji nikah nggak disebut. Saya baru ingat siang ini, mungkin nanti di gereja saya akan tambahkan itu. Bukan hanya bila kaya, bila miskin, bila sehat, bila sakit, mesti ditambah menjalankan tujuan dan visi Allah. Wow. Andi, gambar segitiga. Lihat kan? Ini ada dasar, ini istri, ini suami, ini Tuhan. Ini diwujudkan. Diwujudkan dengan apa? Suami harus makin lama makin dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui hubungan dengan istrinya. Istri harus makin lama makin dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui hubungan dengan suaminya. Sehingga dasar segitiga ini makin lama kan makin pendek. Makin mendekat sama Tuhan, makin lama makin pendek. Makin serasi, akhirnya makin intim, akhirnya unity menjadi satu. Wih, keren. Wow. Gambar ini sederhana sekali. Ya. Sangat mudah dipahami ya. Mudah dipahami kan? Kalau makin dekat, Yes. Lama-lama dia menjadi satu sudah. Istri menjadi serupa segambar Kristus, suami menjadi serupa segambar Kristus. Kenapa kita setiap kali berbicara di dalam acara Today Message-nya kita bicarakan melulu kebahagiaan, ini dan itu, tidak bicarakan tentang serupa segambar Kristus. Pernikahan itu adalah kekudusan. Kalau mau bicara kekudusan, jalani dalam hidup pernikahanmu dan keluargamu. Jangan bicara soal ke gereja atau tidak ke gereja, suka berdoa atau tidak berdoa, berpuasa atau tidak berpuasa. Saya lihat banyak orang ke gereja, berdoa, berpuasa, tetapi berantakan di dalam hubungan suami istri dan keluarganya. Jadi basicnya ya di family dulu, kuat dulu. Kapan Hendy paling mudah disakiti hatinya? Siapa yang paling mudah menyakiti hati Hendy? Orang terdekat. Orang terdekat. Mau bilang istri masih suka, cuma orang terdekat. Yang paling dekat adalah istri kita ya. Tapi kalau bisa mengatasi kan pasti bertumbuh. Amin. Karakternya bertumbuh, makin seperti Kristus, pastilah. Dan istri tahu bagaimana mentreat sebagai istri mentreat suami. Suami tahu. Ini mesti kita kobarkan, kita sampaikan pada seluruh pasangan yang ada. Wow. Ini beruntung ya yang menyaksikan Today's Message hari ini ya, luar biasa. Jadi saya boleh simpulkan Pak Dwijo bahwa Bapak perannya untuk mengarahkan anak memilih pasangan itu lebih mengarahkan mereka bertumbuh secara rohaninya mereka gitu, betul ya. Jadi pasangan itu kebebasan sebenarnya, mereka memilih seiring pertumbuhan kerohanian mereka, betul begitu ya Pak ya. Jadi kalau hubungan anak dengan bapaknya secara kerohanian semuanya berjalan sehat, hampir dipastikan anak ini tidak salah memilih pasangan. Amin. Untung aja saya nggak salah milih pasangan. Padahal orang tua saya belum kenal Tuhan. Saya anggap hidup saya itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saya belum percaya menjadi percaya. Amin. Calon istri saya yang sekarang menjadi istri yang saya pilih, saya tidak salah pilih. Amin. Mungkin istri saya banyak berdoa berpuasa sebagai orang percaya, karena istri saya lebih dulu percaya. Mungkin saja. Tapi saya percaya ini semua anugerah Tuhan. Wow. Wah, keren nih. Nah, Pak, ini mengenai tadi ya, anugerah Tuhan tadi. Ini sedikit di luar ini sebenarnya. Saya tertarik memperluas ya. Memperluas ini menarik sekali. Nah, sekarang Pak, kan ada kasih, Bapak katakan bahwa Bapak hidupnya adalah kasih anugerah lah ya dari Tuhan. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak sih kita sebagai seorang ayah hanya mengandalkan anugerah itu gitu loh? Artinya kita kasih kebebasan buat anak kita gitu loh. Begini, yang disebut anugerah itu sebetulnya sesuatu yang kita tidak pernah pikir tapi kita dapat. Sesuatu yang sebetulnya kita tidak layak tetapi kita diberikan, kita dapat. Tetapi kalau tahu itu keliru kita biarkan, namanya bukan anugerah. Sengaja. Atau kita mendukung yang keliru, itu juga namanya bukan anugerah. Kita hanya menunjukkan dengan rasa iba, kebaikan, kemudian kita membiarkan dengan harapan nanti toh juga
Ada anugerah. Ada anugerah, ya enggak juga. Karena kebenaran dan anugerah itu berjalan bersama-sama. Ya. Bukan karena ada anugerah kita boleh enggak benar, nanti karena ada anugerah enggak juga. Yes. Enggak juga. Nah ini penting, ini penting. Ini karena persimpangan jalan antara kebenaran dan anugerah. Betul. Oke. Pemahaman anugerah kita pahami lah ya. Ada pemahaman anugerah yang kemudian berlebihan. Gitu kan. Enggak bisa. Anugerah harus ada dalam kebenaran. Yes. Tetap artinya kita kalau udah di dalam terang ya, di dalam kebenaran ini kita harus melakukan itu ya, maka anugerah mungkin akan menjadi melengkapi seperti itu ya Pak ya. Ya kalau saya punya pandangan begini untuk keluarga ya, jadi keluarga ini inisiatif Allah. Makanya segala sesuatu kita harus awali dengan inisiatif Allah. Kita kemudian mengikuti inisiatif Allah. Maka segala sesuatu akan dilimpahkan pada kita. Nah ini namanya anugerah. Tapi dasarnya adalah inisiatif Allah. Kita jangan terlalu, ya memang di sini ujian iman memang. Seringkali inisiatif Allah dan nilai-nilai dunia banyak bertentangannya. Inisiatif Allah dengan kehendak kita yang sudah tercemar oleh kedagingan juga banyak bedanya. Nah, disinilah kita dibentuk. Yes, wow. Kan orang suka tanya, lu berkeluarga gimana berkeluarga kalau nggak pernah ada rasa senangnya? Kapan bahagianya berkeluarga kalau sakit melulu? Bapak ini omong enak aja. Katanya di dalam Tuhan berkeluarga ada damai sejahtera dan sukacita. Nah sebetulnya kan orang yang bertanya begitu kan lupa satu proses di mana ada menyangkal diri, pikul salib, baru ada ada damai sejahtera dan sukacita. Ya menyangkal diri dan pikul salibnya ini kan di jalan. Sisanya bagian Tuhan. Iya, sisanya Tuhan pasti sedia. Amin. Waktu kita berhadapan dengan pasangan, waktu kita menjadi orang tua, berhadapan dengan anak, kita bersedia menyangkal diri dan pikul salib. Pasti bagiannya nanti akan ada damai sejahtera dan sukacita. Wow, keren. Luar biasa nih, Pak. Nah, berikutnya nih Pak Dwijo ya. Apa sih yang terjadi sepengalaman Pak Dwijo ketika seorang ayah itu tidak hadir di dalam tumbuh kembangnya anak? Ini pertanyaan yang sangat penting dan bagus ya. Jadi sebetulnya saya cerita sedikit ya apa yang saya baca. Di Amerika itu ada tokoh yang namanya Blankenhorn. Kenapa saya selalu sebut dia? Karena saya baca tulisan dia, tidak membaca buku utuhnya dia, tapi membaca tulisan-tulisan dia dan banyak dikutip di tulisan buku-buku lain. Dia mengungkapkan kepada Presiden Amerika waktu itu, Presiden Amerika di semasa Jimmy Carter kalau nggak salah, dia memberikan satu masukan kepada Presiden bahwa masalah besar di negara Amerika saat ini yang kemudian menyebabkan masalah sosial yang paling besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Berarti kondisi sosial yang buruk kan, yaitu banyak anak kehilangan ayah. Wow. Jadi kalau Andi tanya, kalau ketidakhadiran ayah menimbulkan apa? Menimbulkan masalah sosial yang sangat besar. Yang disebut sosial ini ya kehidupan. Jadi ya baik itu menyangkut masalah yang saya sebut pakai istilah lebih teknis psikososial, jadi masalah kejiwaan, masalah mental, masalah perilaku, masalah kenakalan, masalah kejahatan, semua menjadi resikonya lebih besar. Baik itu masalah yang berkaitan dengan akademik. Masalah akademik apa? Ya udah dibandingkan anak dengan ayah yang berfungsi, anak dibandingkan dengan tidak memiliki ayah yang berfungsi. Maka anak dengan tanpa ayah drop out-nya tinggi, ketinggalan kelasnya sering, prestasinya rendah dan sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan pada umumnya termasuk kesehatan. Sudah diteliti. Sampai kualitas air susu aja beda. Air susunya ibu. Seorang ibu yang mempunyai ayah yang berfungsi untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Dengan ibu yang punya suami di mana suaminya tidak berfungsi jadi ayah. Kualitas air susunya itu aja beda. Berarti kan nutrisinya anak juga berbeda. Kemudian kekebalan tubuh anak juga berbeda. Dan ini akan terbawa seumur hidup. Kalau ada COVID, kena dampak, tapi jangan dibilang orang yang terdampak COVID. Nah, ini belum diteliti kan, orang yang terdampak COVID punya riwayat fatherless atau tidak. Kalau dihubung-hubungkan, seru juga. Seru ya, jadi sampai diteliti ke sana berbeda ya? Berbeda.
Berbeda. Jadi kalau misalnya di dunia kedokteran atau di dunia penelitian biomedik diteliti hormon stres namanya kortisol. Yes. Anak yang tanpa ayah tuh respon terhadap hormon kortisolnya tuh tinggi. Kortisolnya tinggi. Oh, oke. Iya. Wow, jadi memang peran ayah ini sangat penting. Kehadiran ayah itu memberikan ketentraman batin. Yes. Baik istrinya sebagai Dan seorang anaknya. ibu, baik anak-anaknya. Kita harus hadir, Handi. Yes, jadi peran kita itu menentukan tadi ya tingkat istilahnya sosial psikososial ya. Jadi itu mempengaruhi. Jadi yuk peran kita lah mulai dari keluarga kita akan ikut membangun satu kota bahkan bangsa ya Pak ya, mulai dari keluarga ya. Jadi kalau ada satu pengajaran yang menempatkan ayah itu penting, pasti ini pengajaran benar dari sumbernya, dari Allah yang benar. Tapi kalau ada pengajaran tidak menempatkan ayah itu penting, tetapi sosok lain, ya saya nggak berani kasih komentar lah. Ya. Iya. Nah Pak menyinggung tadi nih peran ayah yang penting ini. Kalau seandainya nih ayahnya sibuk dalam pekerjaan gitu loh, sehingga nggak sempat mendampingi pertumbuhan anaknya, apa sih yang harus dilakukan oleh ayah ini? Ayah tidak sempat. Ya, kan tadi perannya penting nih kan? Padahal penting. Iya. Jadi apa yang harus dimulai? Yes. Ya kalau saya jawabnya yang sekarang muncul di benak saya bertobat. Jadi artinya harus mengurangi ya. Jadi dia harus tahu peran ayahnya bagaimana, kemudian dia harus memulai. Nah kalau pertanyaannya sekarang, kalau harus memulai itu apa yang harus dilakukan? Ya itu dia. Itu yang dimaksudkan. Yes. Yang harus dilakukan yang nomor satu, menyediakan waktu. Tadinya nggak punya waktu, sekarang yang harus diusahakan punya waktu untuk bersama-sama dengan anak, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan istri. Jadi spending time untuk family itu satu. Dua, harus concern dengan perkembangan anak-anaknya. Ini sebagai ayah kan ya. Jadi saya lebih menekankan pada hubungan ayah dan anak. Harus concern dengan perkembangan anak-anaknya. Saya banyak tanya dengan klien-klien yang datang ke ruang konseling saya, ruang praktek saya. Saya tanya bapaknya, ini anakmu kelas berapa? Masih mikir dulu anaknya kelas berapa. Nah, saya mau tanya rapotnya gimana sudah pasti nggak tahu lah. Iya, ayah-ayah merasa itu tugas ibunya. Kadang-kadang ada yang merasa itu tugas neninya. Anak harus concern dengan perkembangan anaknya. Tambah pinter, tambah bodoh, ulangannya baik atau tidak baik. Bagaimana dengan perkembangan perilakunya dan sebagainya. Nah, ketiga, ayah itu harus ready, harus siap untuk memberi bantuan kalau ada kesulitan, ada masalah yang dialami anak-anaknya. Pi, ini kok susah ya begini. Tanya aja sama mamimu. Nah itu keliru dong. Iya. Harus menawarkan bantuan. Harus memberitahu ke anak-anak. Kamu kalau ada sesuatu, tanya ke papi dulu. Jangan tanya ke mami. Harus begitu dong. Ya seperti itu. Oke, 3 poin penting tadi ya Pak ya ini Dijo, 3, maksudnya ada 4, 5, 6, tapi 3 dulu aja 3 dulu dilakukan ya. Dan satu hal tadi kata Pak Dijo, bertobatlah bagi yang sudah terlanjur salah gitu ya. Kalau nggak bertobat keliru lagi nanti. Ya. Betul. Iya kan? Oke, mungkin Pak Dijo ada pesan penting buat ayah-ayah di luaran sana yang sedang menyaksikan acara kita ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa menjadi ayah itu bukan atas keinginan kita, tetapi memang Allah telah mendesain kita sebagai laki-laki, dan laki-laki itu didesain untuk di dunia ini dalam kehidupan itu berperan jadi ayah. Jadi saya mengundang setiap laki-laki, mari mulai hari ini, detik ini, ambil satu komitmen, mau berperan menjadi ayah. Tuhan memberkati. Wow, thank you Pak Dwijo. Ya nggak terasa tadi ya kita sudah di penghujung acara. Sampai ketemu di edisi Today's Message Podcast berikutnya. Dan jangan lupa bagi yang menyaksikan untuk subscribe dan juga ikutin terus sosial media dari Today's Message ya. Thank you, sampai jumpa kembali. Terima kasih buat semuanya.